Pulihkan kepercayaan pasar. Dari hari ke hari, kian bertambah mereka yang meragukan prospek perekonomian negeri ini ke depan. Sikap itu wajar karena sejumlah indikator ekonomi kita belum menunjukkan geliat yang sangat berarti. Bahkan, sejumlah indikator ekonomi justru masih bertahan di zona merah. Seperti kejadian di Bursa Efek Indonesia atau BEI kemarin, yang sempat menghentikan perdagangan atau trading halt yang dipicu penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG lebih dari 5%. Meski dalam beberapa pekan IHSG cenderung turun, namun sepanjang perdagangan sesi pertama merupakan penurunan paling tajam di tahun ini. Mekanisme penghentian perdagangan seperti itu sebelumnya pernah diterapkan saat pandemi COVID-19. Bahkan pada perdagangan sesi 1 kemarin, IHSG ditutup turun 6,12% di level 6.078. Angka itu merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Pemerintah dan pihak BEI angkat bicara. Mereka seakan memiliki kesepahaman bahwa biang kerok memerahnya bursa saham dalam negeri disebabkan kondisi global. Kondisi itu seperti pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) yang rutin digelar oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, juga investor yang dianggap memilih wait and see atas kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bila benar bahwa faktor utama rontoknya IHSG, pertanyaan berikutnya bisa diajukan, yakni mengapa di antara indeks saham di berbagai belahan dunia lainnya berada di zona hijau? Mengapa hanya IHSG yang jatuh di zona merah? Akan tetapi, di saat IHSG rontok, bursa saham regional Asia justru menguat. Hal itu sebagaimana diperlihatkan berbagai indeks seperti Nikkei, Shanghai, Kuala Lumpur, dan Straits Times yang semuanya menguat. Rontoknya IHSG dibarengi dengan kaburnya modal asing dari negeri ini. Berdasarkan data Bank Indonesia atau BI pada 10-13 Maret, investor asing tercatat menarik modalnya melalui aksi jual hingga 10,15 triliun rupiah. Itu menunjukkan di awal tahun ini, investor asing sudah menarik dana sebesar 26,92 triliun rupiah dari pasar saham secara tahun berjalan. Kondisi perekonomian global dipastikan memang berpengaruh terhadap bursa saham dalam negeri. Tapi, bila kenyataannya saham-saham di tempat lain justru menghijau dan dana-dana asing masuk ke tempat mereka, apa yang mesti dilakukan? Pertanyaan itu seperti tidak bisa hanya dijawab dengan kalimat yang cenderung menghibur diri. Ketimbang mencari kambing hitam bahwa faktor eksternal menjadi penyebab utama rontoknya harga saham, lebih bijaksana bila para pemangku kebijakan mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi yang ditelurkan sehingga membuat respons pasar saham negatif. Pemerintah harus segera memitigasi kondisi itu. Perbaiki kepercayaan pasar dengan mengurangi produksi pernyataan-pernyataan yang memicu keraguan-keraguan, bahkan menyulut kepanikan. IHSG, begitu juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah salah satu indikator awal untuk mengukur tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kebijakan pemerintah. Maka jaga dan kembalikan kepercayaan itu. Tidak cukup memulihkan kepercayaan pasar dengan sekadar beramai-ramai mendatangi bursa. Pasar tentu membutuhkan tindakan nyata lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih terukur, menenangkan, dan pasti. Ya, yang menarik di media Indonesia ini juga yang tadi disampaikan di paket berita tadi Mas Aris adalah kondisi Indonesia ini di zona merah tapi justru di negara Asia lain hijau. Jadi dominan mana nih sebenarnya efek eksternal atau internal? Ya, eksternal sejak awal pemerintahan Prabowo sudah diingatkan bahwa faktor eksternal itu akan menjadi sangat challenging, ya, sangat menantang. Soal konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung, terpilihnya Trump, segala macam banyak, dan itu ya harus dihadapi. Nah kan, terus bagaimana faktor eksternal itu tidak menjadi makin memburuk dampaknya bagi perekonomian Indonesia, bagaimana bagi perekonomian dalam negeri, bagaimana
kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehingga faktor eksternal itu tidak terlalu berpengaruh. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu keluar sehingga kepercayaan pasar itu bisa tetap bahwa Indonesia memang punya potensi untuk pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Bisa dibilang apakah imunitas kesehatan dalam negeri kita itu sedang lemah sekarang atau seperti apa, Mas? Ya, bisa dikatakan seperti itu karena kembali kita bilang lampu kuning bahwa kan ini kita bisa lihat dari APBN yang defisit dalam 2 bulan terakhir, dan ini kalau dibandingkan tahun yang sama periode yang sama tahun lalu turunnya cukup signifikan kan itu. Terus penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan yang turun juga, dan itu yang harus direspon dengan bagaimana pemerintah ini memitigasi masalah-masalah tersebut. Oke, baik Mas Aris, kita akan jeda dulu sebelum nanti kami juga akan mengundang para penelpon untuk bergabung bersama editorial. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama editorial Media Indonesia. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, sebelum kita ulas lebih dalam lagi terkait dengan pulihkan kepercayaan pasar, kita akan tersambung dengan penelpon yang sudah bersama kami. Ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yono, selamat pagi Mas Haris. Salam sehat selalu. Pagi Pak John. Pagi Pak John, singkat saja Pak, seperti apa tanggapan tentang tema editorial kali ini? Ya, tema editorial kali ini inilah yang bedah juga kita bedah dia, tapi yang kita takutkan kan ini ya. Kenapa ini momok ya, tapi begini, ini memang betul Mas Haris, ini bukan masalah sentimen eksternal, ini internal ya. Karena kita contoh Ukraina itu kan perangnya udah 3 tahun lebih. Itu juga dia bilang nggak ada juga pengaruhnya sama kita, tapi sekarang dengan ya dalaman ini lokal Indonesia ini, masalah kita dalaman kita, kenapa memang terbukti terbukti di daerah-daerah memang lesu, betul-betul lesu ya. Di tahun 2000 berapa bulan ini memang lesu betul, ekonomi memang tidak bergerak, tidak begitu jadi imbasnya ini. Kenapa? Kita sekarang kan sama, Indonesia kan dalam akuarium. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kita akan dipantau oleh internasional. Kejadiannya seperti ini. Apalagi kalau sempat dolar rupiah kita anjlok, ya kita akan akan terjadi terulang lagi nanti kenapa? Kalau satu negara besar seperti Indonesia, bursa sahamnya di stop, ini dampaknya sangat luas kepada internasional. Kepercayaan internasional akan hilang sama kita. Akhirnya sama tadi ada. Halo? Harapan Pak John apa? Harapan saya, pemerintah kita coba lah betul-betul fokus, ya. Nggak usah lah yang remeh-remeh temeh yang kita apakan. Contoh masalah godoknya TNI, ya. Yang landai-landai jangan dulu, nanti baru pelan-pelan, baru hitungan bulan aja baru ini yang baik. Kenapa kok itu aja? Mudah-mudahan ya ini bisa pulih lah.
Ya. Baik, terima kasih Pak John. Menteri-menterinya bekerja yang serius lah untuk rakyat, untuk bangsa ini. Itu aja. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak John mengharapkan pemerintah harus fokus, Mas Ya, Aris. betul. Seperti kita bahas tadi di segmen awal, pemerintah harus fokus. Kita kembali ke pernyataan Pak John bahwa dia melihat bahwa di daerahnya bahwa ekonomi melemah, menurut bisnis sulit, itu kan di bawah. Menurut saya itu juga terrefleksi dari laporan beberapa riset kan, bahwa konsumsi masyarakat menurun, ya kan, daya beli berkurang, Banyak PHK banyak itu PHK. yang lagi Ya, ramai. itu kan memang begitu adanya, dan itu kan harus direspon dengan kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki, membangkitkan ekonomi di masyarakat bawah. Kan terbukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia ada di bawah gitu lah, ada di UMKM dan segala macam. Nah, seperti apa kemudian nanti pemerintah menyiasati ya untuk langkah-langkah yang benar-benar harus segera ditindaklanjuti pasca banyak fenomena yang tadi di grassroots-nya itu juga sangat terpampang nyata melemah begitu ya. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi editorial Media Indonesia akan kembali. Ya, kembali di editorial Media Indonesia masih bersama Mas Aris Fadilah. Lalu singkatnya nih Mas Aris, harus seperti apa negara ini untuk menyiasati perekonomian yang kalau di judulnya Media Indonesia ini ekonomi sempoyongan? Ya, ada jangka pendeknya bahwa di dalam 1-2 hari ini Bank Indonesia akan merilis tingkat suku bunga. Ini sangat dinanti oleh investor asing ya. Kan tadi kita dengarkan bahwa pernyataan dari Direktur Bursa Efek bahwa yang banyak menarik modalnya adalah investor asing. Berarti kan investor asing butuh daya tarik lah untuk kembali berinvestasi, dengan salah satunya adalah tingkat suku bunga. Jika pemerintah atau Bank Indonesia dalam ini apakah akan memangkas atau akan menaikkan suku bunga, itu sangat berpengaruh kepada pelaku pasar dari luar negeri. Jangka panjangnya ya perlu statement-statement atau kebijakan-kebijakan yang bisa menambah trust dari pasar. Salah satunya misalnya ya, kalau ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa jika pemerintah menyatakan bahwa pembahasan undang-undang perampasan aset, mungkin itu bisa menjadi memulihkan kepercayaan kepada pemerintah bahwa Indonesia serius dalam menangani korupsi, sehingga itu bisa menjadi daya tarik untuk investor asing berinvestasi di Indonesia. Artinya prioritas-prioritas kebijakan yang bisa membuat citra pemerintah ini meyakinkan publik asing maupun dalam negeri itu penting juga ya. Sangat penting. Baik, terima kasih Mas Aris untuk ulasannya di Media Indonesia. Namun sayang waktu kita terbatas, dan pemirsa, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menyebut bahwa anjloknya harga saham dalam negeri lebih dipengaruhi oleh faktor domestik dibandingkan kondisi global. Penarikan modal asing, revisi Undang-Undang TNI, hingga rumor Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih juga dinilai menjadi faktor kuat yang turut memicu anjloknya harga saham kali ini. CELIOS juga mengingatkan bahwa kondisi pasar modal Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning, dan pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kondisi pasar modal Indonesia ke zona hijau kembali. Demikianlah editorial kali ini, saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.